Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki materi 7, yaitu uji komparasi atau uji T berpasangan. Tujuan praktikum: 1. Mahasiswa mampu melakukan analisis uji T berpasangan. Kedua, mahasiswa mampu melakukan interpretasi output analisis uji T berpasangan. Uji T berpasangan adalah pengujian pada dua variabel apabila sampel yang diuji adalah sama, hanya saja perlakuan yang diberikan berbeda. Jadi kata kuncinya adalah pengujian pada dua variabel, sampel yang diuji itu adalah sama, sedangkan perlakuan yang diberikan itu berbeda. Misalnya untuk mengetahui pendapatan petani sebelum dan sesudah menerapkan sistem manajemen agribisnis. Rumus uji T berpasangan untuk perhitungan secara manual itu menggunakan rumus yang ada di modul, sedangkan keterangannya sudah bisa dibaca tersendiri. Langsung ke langkah-langkah analisisnya. Dalam studi kasus ini terdapat asisten statistik ingin mengetahui kemampuan praktikan dengan memberikan soal pretest pada mahasiswa sebelum diterapkan metode pengajaran baru dan setelah. Jadi, asisten praktikum ingin mengetahui kemampuan praktikan dengan cara memberikan soal pretest dan posttest pada 10 praktikan. Dalam tabel tersebut, N-nya sama dengan 10. Untuk langkah-langkah analisisnya, silakan klik Analyze, Compare Main, klik Pirate Sample T-Test. Maka akan muncul kotak dialog berupa Pirate Sample T-Test. Pirate variabel di sini ada dua variabel, pretest dan posttest. Nah, untuk pretest silahkan masukkan pada variabel 1, sedangkan posttest masukkan pada variabel 2. Selanjutnya yaitu klik option. Ini akan terisi 95%. Artinya confident interval ini maksudnya adalah taraf kepercayaan atau taraf kebenaran itu 95%. Sedangkan taraf kesalahan dari peneliti adalah 5% atau 0,05. Klik continue. Jika teman-teman ingin mengubah taraf kepercayaan bisa diganti menjadi berapa persen. Nanti silakan klik continue. Setelah itu, setelah variabel masuk semua pada kotak Pirate variabel, silakan klik OK. Maka akan muncul 3 data output, yaitu Pirate Sample Statistik, Pirate Sample Correlation, dan Pirate Sample Test. Baik, saya akan lanjutkan tabel Pirate Sample Statistik. Di sini terdapat mean atau nilai rata-rata, N menunjukkan banyaknya data, STD deviation menunjukkan standar deviasi, dan STD error of mean menunjukkan standar error dari rata-rata. Variabel pretest mempunyai nilai rata-rata 3,9, sedangkan variabel posttest memiliki nilai rata-rata 6,5. Sehingga di sini terdapat perbedaan nilai rata-rata dari variabel pretest dan posttest. Tabel Pirate Sample Correlation menunjukkan hubungan korelasi antara variabel pretest dan posttest. N menunjukkan banyaknya data yang diuji, yaitu 10 data. Korelasi di sini menunjukkan adalah R hitung, dan nilai sig di sini menunjukkan 0,055. Kita bandingkan dengan 0,5. Dalam tabel Pirate Sample Test, di sini terdapat variabel pretest dan posttest yang mempunyai nilai rata-rata atau mean sebesar min 2,6.
Nilai min 2,6 di sini diperoleh dari selisih nilai rata-rata dari variabel pretest sebesar 3,9 dan nilai rata-rata dari variabel posttest sebesar 6,5, sehingga hasilnya itu min 2,6. Yang terpenting dalam tabel Piret Sample Test yaitu nilai T hitung. Nilai T hitung di sini diperoleh negatif 7,649 dan yang terpenting dari tabel Piret Sample Test yang kedua yaitu nilai signifikansi. Karena dari kedua ini digunakan dalam dasar pengambilan keputusan. T hitung di sini nilainya negatif 7,649. Tanda negatif ini tidak berpengaruh dalam analisis uji komparasi atau uji T berpasangan. Sehingga tidak usah khawatir nanti semisal dari teman-teman nilai T-nya itu negatif. Hipotesis yang diajukan yaitu H0 dan H1. H0 artinya tidak terdapat perbedaan signifikan nilai pretest dan posttest, sedangkan H1 terdapat perbedaan signifikan nilai pretest dan posttest. Dasar pengambilan keputusan 1 kita melihat nilai T. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka H1 diterima. Untuk dasar pengambilan keputusan 2, melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Interpretasi dari contoh soal di atas yaitu berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1 diketahui nilai T hitung sebesar 7,649 lebih besar dari T tabel sebesar 2,262 sehingga H1 diterima. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan 2 diketahui nilai sig adalah 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. Kesimpulan dari contoh soal atau studi kasus di atas yaitu terdapat perbedaan signifikan nilai mata kuliah statistik sebelum atau pretest dan sesudah atau posttest diterapkannya metode pengajaran yang baru. Materi selanjutnya yaitu materi 8, uji komparasi uji T independen. Tujuan praktikum materi 8, 1. Mahasiswa mampu melakukan analisis uji T independen. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan interpretasi output analisis uji T independen. Uji T independen dilakukan untuk melakukan pengujian pada dua variabel. Apabila sampel yang diuji adalah berbeda dan perlakuan yang diberikan juga berbeda. Jadi kata kunci dari uji komparasi uji T independen yaitu sampel yang diuji adalah berbeda, perlakuan yang diberikan juga beda. Perbedaan antara uji T berpasangan dengan uji T independen yaitu sampel yang diuji pada uji T berpasangan itu sampelnya sama, sedangkan perlakuannya itu yang dibuat beda, sebelum dan sesudah atau pretest dan posttest. Sedangkan uji T independen ini sampel yang diuji itu sudah beda dan perlakuan yang diberikan juga berbeda. Uji T dengan sampel independen ini dilakukan apabila dua kelompok sampel tidak memiliki keterkaitan atau berdiri sendiri atau independen. Konsep dasar yang diterapkan dalam perhitungan uji T ini dengan menggunakan nilai varian. Jadi perlu diingat teman-teman, jika uji komparasi atau uji T berpasangan itu menggunakan nilai rata-rata, sedangkan uji T independen itu menggunakan nilai varian dari tiap-tiap kelompok sampel. Langsung saja ke contoh soal. Taufani Sagita adalah seorang penyuluh pertanian yang memberikan penyuluhan kepada petani di Borneo dan Socha.
Insinyur Wisasongko bermaksud memperbandingkan apakah lokasi pertanian yang beda di Burni dan Socha akan menghasilkan produksi padi yang beda. Jadi lokasi pertanian sudah dibuat beda dan produksi padi yang berbeda. Pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan hasil produksi padi dengan lokasi yang berbeda, yakni di Socha dan Burni. Untuk hipotesisnya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan hasil panen antara di Burni dan Socha, sedangkan H1 yaitu terdapat perbedaan signifikan hasil panen padi antara di Burni dan Socha. Adapun data hasil produksi padi di Burni dan Socha adalah sebagai berikut. Jadi ada 20 responden atau N sama dengan 20. Jadi di sini saya sudah masukkan di SPSS. Yang pertama dilakukan adalah variabel produksi. Silakan ketik di name dan variabel lokasi. Jangan lupa di variabel lokasi, di value, itu klik masukkan 1 labelnya Burni, 2 labelnya Socha, kemudian klik OK. Untuk desimalnya dinolkan semua. Nah, untuk produksinya mengikuti seperti di modul. Untuk lokasinya 1 itu sudah dibuat di value tadi. 1 itu adalah 1 itu Burni, sedangkan 2 itu Socha. Jadi jika dibuat dalam SPSS itu ada 40. Langkah-langkah analisisnya yaitu klik analyze, compartment, selanjutnya klik independent sample t-test. Nah, masukkan produksi pada test variabel. Untuk grouping variabel itu silakan masukkan lokasi. Saya ulang dari awal. Untuk produksi silakan masukkan pada test variabel. Untuk lokasi silakan masukkan di grouping variabel. Selanjutnya klik define group. Masukkan angka 1 pada grup 1, angka 2 pada grup 2. Selanjutnya klik continue. Jika teman-teman ingin mengubah confidence interval atau taraf kepercayaan, silahkan klik di option. Jika tidak ingin mengubah atau taraf kesalahannya itu 5%, jadi isi confidence interval di sini 95%. Artinya itu taraf kebenaran atau taraf kepercayaan dari penelitian ini 95%. Selanjutnya klik continue, klik OK. Maka akan muncul 2 data output berupa grup statistik dan independent sample test. Dalam tabel grup statistik diketahui ada produksi, lokasi, N, mean atau rata-rata, standar deviasi, dan standar error. Sedangkan pada tabel independent sample test diketahui nilai F, nilai SIG, nilai T, nilai DF, nilai SIG, mean difference, standard error difference, dan 95% confidence interval of the difference. Jadi yang terpenting dari analisis ini yaitu nilai T hitung dan nilai SIG. Karena dari 2 ini masing-masing ini akan dibuat dalam dasar pengambilan keputusan. Langsung saja ke interpretasi output pada
tabel grup statistik. Pada tabel ini, produksi padi di Borneo pada 20 petani memiliki nilai rata-rata produksi sebesar 3,85 ton dengan standar deviasi 2,18307 dan standar error mean sebesar 0,48815. Jadi dibaca dari sini sampai standar error. Begitu juga di produksi padi di Socha. Produksi padi di Socha pada 20 petani memiliki nilai rata-rata produksi sebesar 5,95 ton dengan standar deviasi 1,95946 dan standar error of mean sebesar 0,3815. Pada tabel independent sample t-test diketahui bahwa nilai T dan nilai SIG nilai T hitung sebesar 3,201, nilai signifikansinya sebesar 0,003. Apabila diketahui nilai T tabel sebesar 2,024, maka dapat diambil keputusannya. Dasar pengambilan keputusan 1 sama halnya dengan uji T berpasangan melihat nilai T hitung. Saya kira teman-teman sudah paham tentang dasar pengambilan keputusan 1 dan 2. Langsung ke interpretasi. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,201 lebih besar dari T tabel 2,204 sehingga H1 diterima. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan 2, diketahui bahwa nilai SIG sebesar 0,003 kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. Jadi nilai 3,201 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 ini diperoleh di data output tabel kedua, yaitu independent sample t-test. Jadi nilainya itu sama, min 3,201. Ingat, untuk tanda negatif atau min itu tidak berpengaruh dalam hasil analisis. Jadi nilai signya dari keduanya itu sama, 0,03, dan nilai T hitungnya itu juga sama, tidak ada perbedaan dari kedua variabel tersebut. Kesimpulannya, yaitu terdapat perbedaan signifikan nilai produksi padi di Borneo dan di Socha, di mana rata-rata produksi padi di Socha 5,95 ton per hektar lebih banyak dibandingkan rata-rata produksi padi di Borneo 3,85. Nah, nilai dari ini diperoleh dari tabel data output 1, yaitu di grup statistik. Jadi data produksinya dilihat di sini. Nilainya produksi padi di Borneo itu 3,85, sedangkan produksi di Socha itu 5,95. Jadi produksi di Socha lebih besar dibandingkan dengan produksi padi di Borneo.